Detik-detik Sintayong terbang ke Korea Selatan dikawal bak pahlawan oleh fans Garuda. Ole Romeni debut di Oxford United langsung trending topik di Inggris. Kevin Dick ketahuan sedang tes medis bersama klub Jerman auto tantang Bayern Munchen. Elkan Bagot mulai jadi pilihan utama di Blackpool FC, Patrick Kluivert full senyum. Justin Hubner disorot Manchester City usai tampil gemilang bersama Wolves U21. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ole Romeni akhirnya menjalani debutnya bersama Oxford United saat melawan Stoke City di kasta kedua Liga Inggris. Ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-79. Ex-penyerang FC Utrecht tersebut menggantikan gelandang Will Fowl. Pemain 24 tahun tersebut bahkan nyaris mencetak gol pada laga debutnya. Ia mendapatkan peluang emas setelah kiper Stoke City Victor Johnson blunder fatal. Namun dikarenakan sudut yang sempit, sepakan Ole Romeni ke gawang yang kosong mengenai tiang kawan. Pertandingan itu pun akhirnya berakhir dengan skor imbang 0-0. Adapun Ole Romeni sebentar lagi akan menjadi warga negara Indonesia. Ia diproyeksikan menjalani sumpah WNI pada Januari 2025 ini. Hal ini seperti disampaikan oleh Menpora RI yakni Dito Aryo Tejo. Bulan ini diambil sumpah, sementara baru Ole. Tanggal akan kita pastikan, kata Dito Aryo Tejo kepada awak media. Ole Romeni diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia mulai laga kontra Australia pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret 2025. Setelah itu timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion GBK, tepatnya pada 25 Maret 2025 mendatang. Tentu keadaan sang pemain bisa jadi keuntungan skuad asuhan Patrick Kluivert ini. Mantan pelatih skuad Garuda yakni Sintayong akhirnya kembali ke kampung halamannya di Korea Selatan. Sintayong terbang ke Korea Selatan pada Minggu 26 Januari 2025 malam. Rencana kepulangnya ini mendapatkan momen perpisahan yang sangat hangat dan penuh apresiasi dari kelompok supporter setia timnas Indonesia yakni La Grande Indonesia. Menurut Presiden La Grande Indonesia, Unggul Indra, pihaknya hadir di Bandara Soekarno-Hatta. Kehadiran mereka untuk mengantar pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk pulang ke Korea Selatan. Banyak supporter timnas Indonesia yang haru dan bahkan histeris saat melihat kepulangan Sintayong. Mereka rela berdesakan di bandara demi melihat pelatih kesayangan mereka untuk terakhir kalinya di Indonesia. Sintayong resmi diberhentikan dari posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia pada awal Januari 2025. Ia meninggalkan jejak yang mendalam di hati para penggemar. Selama masa kepemimpinannya, Sintayong berhasil membawa Indonesia ke beberapa pencapaian penting di berbagai turnamen internasional. Kini tugas berat Sintayong diserahkan kepada Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang diharapkan mampu melanjutkan tongkat estafet kesuksesan timnas Indonesia. Sebelumnya, kepulangan Sintayong diumumkan langsung oleh penerjemahnya yakni Jong Seok Seo atau yang kerap disapa JJ. La Grande Indonesia kabarnya telah menyiapkan spanduk besar berisi pesan-pesan dukungan dan juga terima kasih untuk Sintayong. Mereka berharap kehadiran mereka di bandara akan menjadi momen yang tak terlupakan bagi sang pelatih. Tentu mari kita doakan semoga Sintayong bisa terbang dengan selamat sampai ke Korea Selatan. Dan tentu harapannya semoga Sintayong diberikan kesehatan dan tentu kelancaran di berbagai aktivitasnya. Sebagai fans Garuda, tentu kita berharap semoga suatu saat nanti Sintayong bisa berkunjung ke Indonesia lagi. Dan bahkan nanti bisa saja Sintayong jadi pelatih skuad Garuda di masa mendatang. Kecintaan supporter kepada Sintayong memang sangat mendalam. Hal itu karena pelatih asal Korea Selatan itu mampu memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Bahkan saat ini timnas Indonesia bisa melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda saat ini ada di posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan koleksi 6 poin. Hal itu tentu berkat polesan dari Sintayong, yang mana timnas Indonesia bisa bersaing dengan Australia, Arab Saudi, dan bahkan negara lain. Back timnas Indonesia Kevin Dick dilaporkan menjalani tes medis bersama dengan klub Liga Jerman Borussia Mönchengladbach. Tes itu dilakukan pada Sabtu 25 Januari 2025 waktu setempat. Menurut media Jerman, Kevin Dick terlihat hadir di Stadion Borussia Park saat Gladbach menjamu VfL Bochum.
Setelah pertandingan tersebut, Kevin Dick disebut menjalani tes medis bersama dengan Gladbach. Kevin Dick direkrut Gladbach untuk bursa transfer akhir musim. Kontrak Kevin Dick dengan klubnya saat ini FC Copenhagen berakhir pada Juni 2025 mendatang. Setelah itu, pemain 28 tahun tersebut berstatus bebas transfer. Dengan kontrak yang menyisakan 6 bulan tersebut, seorang pemain bisa membahas soal transfer dengan klub lain. Hal tersebut yang dilakukan oleh Gladbach dan juga Kevin Dick. Gladbach mengincar Kevin Dick lantaran pemain kelahiran Belanda tersebut merupakan pemain serba bisa. Kevin Dick memiliki posisi ideal sebagai bek tengah, tapi dia piawai dimainkan sebagai bek kanan ataupun bek kiri. Sementara itu, media Belanda Football Premier menyebut setelah menjalani tes medis, Kevin Dick segera tanda tangan kontrak dengan Gladbach untuk musim depan. Bek tersebut jalani tes medis pada hari Sabtu. Setelah itu, jika semuanya berjalan lancar, ia akan tanda tangan kontrak dengan klub Bundesliga akhir pekan ini, tulis Football Premier. Bek timnas Indonesia yakni Elkan Bagot kembali percaya untuk mengawal pertahanan Blackpool FC ketika lawan Exeter City dalam laga lanjutan kasta ketiga Liga Inggris ataupun League One 2024-2025. Bertanding di Stadion Exeter, Elkan Bagot tampil sejak menit awal dan bermain penuh selama 90 menit. Ia berduet dengan bek didikan Leeds United yakni Oliver Casey. Ini adalah kali kedua Elkan Bagot kembali dipercaya pelatih Steve Bruce pasca pulih dari cedera. Sebelumnya ia diberi kesempatan bermain 45 menit melawan Huddersfield. Elkan Bagot pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia tampil sebaik mungkin dengan membantu Blackpool FC meraih kemenangan 3-1 atas Exeter City. Hasil ini merupakan kemenangan perdana Blackpool FC setelah 6 pertandingan tanpa kemenangan, sekaligus membawa klub ini berada di posisi 14 klasemen sementara dengan koleksi 34 poin dari 16 pertandingan. Jika performanya terus terjaga dan tidak lagi diganggu cedera panjang, Elkan Bagot bukan tak mungkin akan terus menjadi pemain utama di Blackpool FC dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Tentu harapannya semoga Elkan Bagot bisa tampil apik bersama Blackpool FC. Dan tentu semoga saja Elkan Bagot suatu saat nanti bisa bergabung dengan skuad Garuda, tepatnya pada bulan 3 2025. Tenaga Elkan Bagot sangat dibutuhkan oleh Patrick Kluivert untuk membantu skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Yang mana pada bulan 3, timnas Indonesia akan menghadapi Australia di tanggal 20 Maret 2025. Lalu 5 hari berselang, timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain di kandang sendirian di Stadion GBK. Kehadiran Elkan Bagot di timnas Indonesia sangat penting untuk memperkokoh barisan pertahanan timnas Indonesia. Di beberapa pertandingan sebelumnya, Elkan Bagot tak dipanggil ke timnas Indonesia oleh Sintayong. Hal itu dikarenakan indisipliner. Yang mana pada saat itu Sintayong marah dengan Elkan Bagot karena tak mau hadir saat timnas Indonesia butuh dia. Baik timnas Indonesia yakni Justin Hubner bermain penuh saat membantu Wolverhampton Wanderers U21 mengalahkan Manchester City U21. Justin diplot sebagai bek kiri dengan skema permainan 3-4-3. Wolves U21 sukses menundukkan Man City U21 3-1 di lanjutan kompetisi amatir Premier League 2 2024-2025. Laga tersebut digelar di Oxford, Inggris pada Sabtu 25 Januari 2025. Manchester City U21 sempat memimpin lewat gol Emiliano Laurence menit ketiga. Namun Wolves U21 sukses memerondong gawang Man City U21 lewat gol-gol dari Tuanda Chris Mew menit ke-54 dan juga 57, dan juga Danny Angel menit ke-83. Ini merupakan kemenangan manis bagi Wolves U21 mengingat yang mereka tundukkan adalah pemuncak klasemen sementara. Dengan hasil ini, Wolves U21 kini berada di urutan ke-8 dengan koleksi 20 poin dari 12 pertandingan. Justin Hubner kembali ditugaskan menjadi palang pintu Wolves U21. Dia ditempatkan di sisi kiri saat pelatih Jamie Collins menerapkan taktik permainan 3-4-3. Itu artinya Justin harus bekerja keras untuk menjaga area kiri pertahanan Wolves U21. Pemain timnas Indonesia itu tidak tergantikan sepanjang pertandingan. Ini merupakan penampilan keempat bagi Justin Hubner bersama Wolves U21 di Premier League 2 2024-2025. Sebelumnya, Justin juga ditugaskan bermain saat melawan Arsenal U21, Aston Villa U21, dan Crystal Palace U21. Tentu ini merupakan modal bagus bagi Justin Hubner untuk terus mengembangkan bakatnya. Untuk berikutnya, Wolves U21 akan bersua dengan Sunderland U21 di laga ke-6 Premier League Cup 2024-2025. Laga itu akan dihelat di Arnbrook, Kidderminster, Inggris pada 4 Februari 2025 mendatang.